Perkara kasus yang dilakukan Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Saat ini jaksa tengah memeriksa barang bukti dan tersangka Roy Suryo. RS sendiri ya, itu sudah di P21 dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction bareng masalah polemik ijazah Bapak Jokowi yang sudah pasti keasliannya ya guys ya. Kali ini berkas Roy Panji CS sudah sampai ke P21 ya guys ya. Tentunya sudah bisa segera disidangkan. Semoga cepat polemik ini segera selesai guys ya. Pembuat gaduh ini segera dipenjarakan biar negara NKRI menjadi aman, damai, sentosa ya guys ya. Kita lanjut video berikutnya guys, biar tidak gagal paham. Terdakwa serangan kembali menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Apa pertimbangan ditahan apa Pak? Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Itu saja. Nggak apa-apa bang, gini-gini. Ya, akhirnya Bang Egy mau. Sesampai di rumah Pak Jokowi, saya lebih stres lagi, takut nanti ini rame nggak nih? Pengakuan jujur pengacara Pak Egy Sujana tentang kebaikan dan kesantunan Bapak Joko Widodo waktu sowan ke rumahnya ya guys ya. Ini pengakuan ini oleh pengacara Bapak Egy Sujana ya, Elinda Neti. Beliau mengatakan bahwa waktu sowan ke rumahnya Pak Jokowi begitu santun menyambutnya guys ya, dan rendah hati. Beginilah guys seorang Joko Widodo ya, seorang pemimpin yang kita dambakan ya, begitu rendah hati dan tidak mempunyai sifat dendam kepada mereka yang memfitnah dan menjelek-jelekannya. Kita lanjut video berikut. Ini katanya saya tidak minta maaf. Kalau kalian tidak minta maaf keluar. Saya takut bahwa Pak Jokowi begitu, ternyata Pak Jokowi luar biasa. Semua dilakukan dengan sabar. Ya, jadi saya maunya seperti apa bang? Karena abang adalah senior saya. Abang orang terkenal, nggak ada apa-apanya saya orang kampung. Luar biasa guys ya, kesantunan Bapak Jokowi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mantap. Allahu Akbar, terima kasih. Terima kasih Allah, semua atas izinmu. Tolong orang yang tidak bertanggung jawab, kalau merendahkan dan menghina sebatas kemampuan, silahkan. Tapi kalau tidak batas kemampuan, saya kejar sampai ke lubang semut ya. Maaf, saya tidak mengganggu kalian. Mau kalian berbuat apa, silahkan. Hak saya untuk melakukan apapun demi klien saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf, kamu Allah, saya juga kaget. Bunda, dalam rangka acara apa nih di Polda Metro Jaya? aduh, lu tau dari mana? Dari Tadi juga ada Oh, Roy Suryo juga kesini juga. saya nggak ketemu. Enggak ketemu. Oke. Ibu Elinda Neti, pengacara Egy Sujana guys ya, waktu keluar dari Polda Metro Jaya untuk pengambilan SP3 ya, atau surat pencabutan dari tersangka pemfitnah ijazah palsu Bapak Jokowi, ya ini Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Heri Lubis ya. Oke. Ada agenda apa, Bu? Ngurus SP3. Oh, bisa dijelaskan nanti? Ya, ini hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3 Bang Egy. Alhamdulillah. Biar dihujat, biar dipandang seperti apa. Jadi karena ini adalah delik aduan, perdamaian bisa menjadi sebuah RJ, dan RJ bisa membuat SP3 menghentikan semua perkara dan clear close untuk Egy Sujana dan bersama DHL. Kemudian
Restoratif justice itu adalah sebuah perdamaian. Ini kan perkara bukan perkara yang merugikan negara atau perkara yang membuat pembunuhan atau hal yang lain. Jadi karena ini adalah delik aduan, perdamaian bisa menjadi sebuah RJ dan Berarti tepat sekali guys ya. Keluarnya surat SP3 untuk dua tersangka Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Heri Lubis itu berarti dengan adanya minta maaf ya guys. Kalau tanpa ada minta maaf tidak mungkin keluar RJ ya. Yang benar sekali yang dikatakan oleh pengacara beliau, Ibu Elinda Neti. dan RJ bisa membuat SP3 menghentikan semua perkara dan close untuk Egy Sujana dan bersama DHL. Tapi saya tadi nggak ketemu DHL, kami masing-masing ya. Kalau 2 minggu yang lalu saya memasukkan izin pencekalan dibuka, dua-duanya keluar hari ini. Pencekalan dicabut, tersangkanya dicabut. Tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, Tadi kan tanpa katanya, tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum? Nasehat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik, Masalah profesor nggak ada urusan. baik, silakan, selesaikan dulu. Dapatnya nggak benar. Ya, saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu Iya. maksudnya. Iya. Bapak Damai Heri Lubis ini kayaknya munafik juga ya guys ya. Buktinya dengan adanya sowan ke kediamannya Bapak Jokowi, surat SP3 langsung keluar ya guys. Beliau ini kayaknya munafik juga seperti Roy Panci itu ya ini ya. Ini orang ini kayaknya tidak bagus ini. Betul. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak, silakan. belum ada intinya. Ya, Belum silakan, ada silakan. intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang Intinya Prof Cik apa Prof Cik? Intinya ada. Yang saya pikirkan Nah, di yang sini pikirkan apa? menurut saya, Ya. orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Ya, oke. Nah kalau sekarang tujuannya kan udah diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya Nah. segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong Betul cermat. Bu, betul. Saya 15 Desember. Ini didengar nih Baik. sama semua orang Ya, kan. kita simak semua Saya dengan bisa baik. buktikan. Tadi sudah dijelaskan. 15 Desember. Ya. Saya tidak patut dijadikan TSK. Saksi. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Eh. Kedua, motivasi ke sana. Ini Bapak Damai ini semakin lama omongannya semakin ngaco ya guys ya. Mentang-mentang SP3 sudah keluar, ini omongnya agak tinggi lagi nih guys. Ini mau buat gara-gara lagi kayak ini. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Bang Egy. Dia mau menasehati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Mungkin nggak Psikologis nasehati seorang orang. ketua Ngamuk, seperti tapi itu kan. nasehatin gitu, Pak. Harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri, walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Cukup, oke. Prof Cik silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri Ya. nyata, Oke, tapi baik. nggak ikut. Oke, Ya, menarik apa? apa yang Bapak Baru jawab, kan? ceritakan Ya, tadi. baik. Ini kepada penyidik. Betul. Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Ya. Tetapi di sini kan Salah seakan-akan nih. Bentar, selesaikan dulu, bukan biar maksudnya selesaikan dulu. surat Baik. itu loh ya. 15 Desember Artinya 15 Desember tadi Gelar suratnya perkara. Gelar Ya. perkara. Perkara, saya udah masukkan nih. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak patut untuk Bukan memberikan saya. Sudah ada pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Heri Lubis dengan Pak Jokowi, Bu Tifa. Anda terbilang kaget dengan pertemuan itu atau justru sudah mengetahui oh ada pertemuan antara keduanya? Ada antara ketiga pihak itu? Jadi saya paham mengapa beliau memilih untuk katakanlah restoratif justice itu ya, minta damai seperti itu, karena ada sebuah kondisi psikologis yang berkaitan dengan sakitnya beliau. Yang saya dengar dari keluarga dan dari kawan-kawannya kan beliau menderita kanker, CA begitu ya. Nah itu kan kondisi yang cukup
cukup berat kan untuk dihadapi, apalagi beliau usianya juga tidak muda, sehingga mungkin secara psikologis, secara neurologis, secara neuropsikologis itu beliau ketakutan. Kemudian sidang yang mungkin berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun gitu kan. Nah itu kan pasti akan sangat mengkhawatirkan kesehatannya beliau. Karena takut itu makanya Anda menilai Egy dan Damai itu datang ke Jokowi untuk meminta damai. Lebih kekhawatiran. Oke. Ini ya guys ya, Dokter Tifa aja yang gerombolan Bapak Damai Heri ini juga mengakui ya guys ya, dengan keluarnya surat SP3 itu dengan adanya sowan atau ada hubungannya dengan sowan ke kediamannya Bapak Joko Widodo ya guys. Tapi si Bapak Damai Heri Lubis ini agaknya munafik juga ini ya. Orang tidak tahu berterima kasih ya, sudah ditolong malah mentung kata bahasa Jawanya guys ya. Ini berbahaya sekali ini kalau orang seperti ini lama-lama hidup di bumi NKRI ya guys. Saya sempat berkomunikasi dengan Bang Darmijal bahwa memang ada pertemuan itu dan memang arahnya di situ standing point-nya kan bahwa memang restoratif, sehingga restoratif itu dikabarkanlah oleh pihak Polda Metro kepada kami bahwa bisa datang ke Polda lah pada hari itu ya, sebelum terjadi pertemuan. Mas itu tahunya dari Pak Darmijal itu? Pertemuan itu tahunya dari Pak Darmijal. Benar-benar yang seperti yang itu tadi ya? Ya. Percakapan itu tadi itu benar-benar sumbernya dari Darmijal. Pak Darmijal yang menyampaikan ke saya bahwa memang ada silaturahmi. Silaturahmi untuk berharap antara Egy dan Damai dengan Jokowi itu minta damai. Persoalan damai itu tidak disampaikan ya. Tapi minta restoratif justice. Cuman gitu. RG itu ada dari Polda dan saya lihat suratnya memang ada. Betul. Mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, tadi sendiri ya, kan tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu di Juli 2025. Ya, betul sekali ya. Memang itu ucapan dari Bapak Egy Sujana sendiri ya guys ya, sebelum meminta maaf. Akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya, sebagai anak bangsa, dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Tapi juga pada sisi lain, karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya, sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal hukum kan itu keputusan. Ini si Roy Panci ini agaknya terocos saja guys ya. Kalau ada orang ngomong tuh sering memotong pembicaraan. Ini sama persis dengan itu si Damai Heri Lubis itu guys ya. Ini kayaknya satu seperguruan ini. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya, kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya, siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Betul, mantap sekali. Betul. Egy bikin isu yang nggak bagus. Pak Jokowi ngasih iming-iming mau ngasih 100 miliar, ya kan? Kalau itu. Relawan Jokowi kasih peringatan keras buat Egy dan antek-anteknya ya guys ya. Kalau dia masih berkoar-koar dan masih memfitnah, maka relawan ini akan bergerak tanpa takut ya, akan habisi mereka-mereka semua, termasuk orang-orang atau partai yang di belakang mereka ya guys. Kita lanjut video berikut ini. Itu nggak benar, kita habisin kelompoknya. Nggak ada urusan lagi kita. Termasuk partai yang di belakangnya mendukung, kita habisin semua. Nggak main-main, kita relawan yang petarung bener. Demikian ya guys ya. Terima kasih telah menonton video singkat ini guys ya. Saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah tentunya guys ya. Salam waras, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.